Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ruli, mriki. Kok nuntun iki kena apa montore? Entaan bensin. Mboten, Bah. Niki wae mogok. Tak suruh beli, Bah, meskipun kredit, biar tidak menyalah-nyalahkan. Ini tadi loh nyalahi Gusti Allah. Abah, termasuk pulau, Bah. Begitu, Mas. Iya. Tapi kredit kan riba. Sanksinya berat loh. Ada 70 dosa perlaku riba. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Memang demikian keterangannya untuk pelaku riba. Tapi yang korban riba bukan pelaku riba kok kena hukum riba. Ya ndaklah. Bukankah seakan-akan saya menghalalkan perbuatan riba? Itu kan menurutmu. Pelaku riba itu yang mewakilkan. Soalnya kan duduk bosnya dewe. Terus yang menulis, yang menyaksikan dalam hal ini pegawainya, bukan yang korban riba. Oh, demikian toh, Bah. Ya iyalah, ada hadis, iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Menghindari diri dari maksiat kepada Allah itu lebih utama daripada perbuatan jelek. Timbang nyalane Gusti Allah gara-gara motor mogok, nyarvis terus, ya mending kredit baik. Abah, kredit itu kan ada bunganya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 130, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bunga pinjaman itu halal, Pak Amor. Sama seperti jual beli. Kulaannya berapa, jualnya berapa. Keuntungan atau kompensasi itu halal. Sama seperti jenengan jual mobil, kan nggak mungkin jenengan jual dengan harga kulaan. Pasti kan dinaikkan harganya. Kalau sudah sepakat antara penjual dan pembeli, terus jenengan mencari untuk mendapatkan tambahan keuntungan dengan merugikan pihak lain dari transaksi jual beli, itu namanya melipat gandakan. Itu diterangkan di dalam surat Al-Baqarah 275 tentang riba. Monggo Mas Agus sampean baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Terjemahannya Mas Agus. Nggih, Pak. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah.
siapa yang mengulangi atau transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di dalam surat Al-Baqarah 275 ini memberikan kita suatu pemahaman adanya perbedaan antara orang yang bisa berdiri dengan orang yang tidak bisa berdiri, antara orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal, antara jual beli dengan riba, antara halal dengan haram. Sedangkan pelaku riba tidak bisa membedakan keduanya, dianggap sama. Menurut Abah, bunga pinjaman itu hukumnya halal. Tapi kenapa banyak ustadz justru menghukumi haram? Ya karena kurangnya pemahaman ustadz pada persoalan tersebut, Pak Mor. Maksudnya Abah? Abah terangkan asbabun nuzulnya. Dahulu jual beli itu dengan barang, atau lebih dikenal dengan sistem barter. Ada orang bawa pisang pengen telur, yang bawa telur pengen beras, yang bawa beras pengen ikan. Nah, kesulitan ini pihak penguasa menciptakan koin emas dan perak di mana nilainya sudah ditentukan sebagai alat tukar. Ada penjual yang barang dagangannya mahal tapi pengen cepat laku. Supaya cepat laku maka ada sistem ngangsur, tapi hakikatnya sama. Walaupun toh penjual itu menaikkan barang dagangan karena ngangsurnya itu, selama itu sepakat, itu tetap sebagai transaksi jual beli dan dihalalkan. Sehubungan dengan penjual ingin laku dengan cash, tapi pembeli tidak mampu dengan cash, maka ini menimbulkan peluang adanya pihak ketiga yang namanya lembaga pembiayaan. Sampai di sini ngerti nggak, Agus? Iya, Pak. Pada dasarnya uang dan barang itu sama. Mas Agus bawa uang ke pasar untuk membeli Barang, Pak. Pak Amor membawa barang ke pasar untuk membeli Uang, Pak. Jadi barang dan uang itu sama. Lembaga pembiayaan menjual uang kepada pembeli, dalam hal ini biasa kita sebut peminjam, itu sama dengan jual beli. Sehingga menarik keuntungan dalam hal ini bunga itu halal selama kedua belah pihak sepakat. Yang menjadi masalah di sini adalah lembaga pembiayaan mencari-cari keuntungan di luar kesepakatan, jadi mencari keuntungan tambahan. Satu, penerapan administrasi itu tidak ada dalam jual beli, harusnya dimasukkan atau diakumulasikan ke dalam bunganya. Kedua, denda ketika telat mengangsur itu tidak ada dalam jual beli. Ketiga, menahan 1 atau 2 bulan angsuran dari pinjamannya, padahal dengan alasan untuk mengamankan angsuran, padahal jaminannya sudah ada, sedangkan peminjam harus membayar sesuai angsuran yang disepakati. Keempat, itu sistem bunga menurun. Ketika peminjam ingin melunasi hutangnya
dalam pertengahan itu tetap rugi karena yang di bawah ini pokoknya yang besar. Jadi definisi riba itu memperoleh keuntungan tambahan di luar transaksi jual beli yang disepakati dan merugikan peminjam dalam hal ini pembeli. Dan Allah mengharamkan riba. Kalau diumpamakan pelaku riba itu melihat wanita tulen dan waria itu sama, sedangkan yang mengatakan bunga pinjaman itu haram adalah orang yang melihat wanita tulen adalah waria. Jadi Pak, insya Allah kula pun paham Pak. Jika 70 dosa pelaku riba yang paling ringan seperti menjinai ibunya betul-betul menjijikkan, harusnya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia menghapus praktek-praktek riba di dalam lembaga pembiayaan Indonesia kalau ingin Indonesia adil dan makmur.